podcast Bincang Pagi. Kenalin, aku Melin. Aku Cici. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Mel? Jadi kali ini kami akan membahas tentang isu yang lagi hangat nih di Indonesia. Isu apa tuh? Itu loh isu yang larangan tentang membeli produk-produk yang mendukung Israel. Oh, isu yang pemboikotan produk-produk yang pro-Israel itu ya? Ya, benar sekali. Sebelum itu, kami mau disclaimer dulu nih. Kami mendapatkan informasi dari beberapa internet. Jadi, mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan serta menyinggung pihak lain. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan langsung saja narasumber kita, yaitu Arin dan Rana. Halo. Pada kesempatan kali ini itu sangat senang ya kita diundang ke sini ya, karena terhormat ya. kami udah ngajuin proposal itu berapa kali tapi baru sekalian di-approve. Ya, terima kasih banget udah ngundang kami ke sini ya. Terima kasih juga ya udah mau datang. Iya, terima kasih. Oke, kalian ini sebenarnya udah berapa kali ke podcast atau pertama kali podcast? Baru pertama kali ya, jadi lumayan deg-degan nih. Kalau nanti kita juga ikut deg-degan. Nanti aja jangan. Kecil aja. Oke. Kecil aja. Oke, seperti yang kita katakan pertama tadi kan kami akan mengangkat tema atau topik tentang pemboikotan ya. Nah, sebelum itu pasti kan ada dari sebagian penonton yang belum tahu mengenai informasi tentang Israel melakukan penyerangan ke Palestina. Itu kan pasti ada latar belakangnya kan. Oke. Jadi kalian bisa menjelaskan sedikit nggak sih tentang latar belakang atau sejarah dari Israel itu sendiri dalam penyerangan Palestina ini? Nah, kalau ngomongin sejarah itu panjang banget Iya. karena konflik antara Israel dan Palestina itu sampai sekarang belum ketemu titik terang dan itu udah berlangsung sejak lama. Jadi ini sudah lama ya sejak perang pertama berakhir. Jadi Inggris itu menang melawan Ottoman Empire. Jadi Inggris ini menjanjikan kaum Yahudi dan juga orang Arab itu satu tanah yang sama ya Di di Palestina. Palestina. Berarti tuh kejadiannya sekitar awal-awal tahun 19-an ya? Ya, benar Betul, banget. dari tahun 1915 sampai 1916. Dari penjelasan yang saya tangkap mengenai penyerangan ini, kira-kira yang bangsa yang mendiami Palestina sebelum datangnya Israel itu siapa ya? Sebenarnya diami itu banyak Banyak ya ya? etnisnya, betul. Ya. Mayoritas itu Muslim, Orang Arab ya. orang Arab. Tapi ada juga minoritasnya sebagai orang Yahudi dan juga seperti orang-orang Kristen. Ya. Jadi tidak cuma semerta-merta orang Islam saja. Iya. Begitu. Nah, tiba-tiba itu ada ketegangan ya karena komunitas internasional itu minta ke Inggris dibuatkan rumah ya untuk kaum Yahudi di Palestina. Betul. Jadi, apakah Inggris mengabulkan permintaan tersebut? Ya. Ya. Pada tahun 1917 itu Inggris melakukan deklarasi, yaitu deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa mereka akan menciptakan tanah air bagi kaum Yahudi ini. Iya. Lalu mereka itu menyediakan migrasi, Imigrasi. memfasilitasi migrasi bagi orang-orang Yahudi yang dari luar itu ke Palestina. Nah, karena imigrasi itu jadinya muncul lagi ketegangan ya dengan atau konflik dengan orang Palestina itu ya. Karena kan orang Palestina pasti nggak terima dong Iya, karena Meskipun kedatangan orang Yahudi itu. ya, meskipun sama Yahudi juga Iya, di sana, iya, tapi betul. tetap ada ketegangan karena mungkin niat dari kaum Yahudi yang bermigrasi ini jelek. Iya. Pasti dong, kan tanahnya kan mau diambil ya istilahnya. Berarti awal mulanya tuh bukan masalah Palestina sama Israel ya, Iya, tapi bukan. Palestina sama Yahudi. Ya, betul. Jadi yang berkonflik ini sebenarnya kaum yang mendiami kaum lokal yang mendiami Palestina dengan kaum Yahudi yang bermigrasi. tadi. Nah, jadi tahun 1948 itu tiba-tiba David mendeklarasikan negara Israel ya. Nah, karena deklarasi itu jadi muncullah kekerasan lagi ya dan juga banyak desa-desa di Palestina itu hancur atau rusak. Nah, itu tuh kita sebutnya sebagai Nakba. Ya. Kenapa sih David tuh kok dia bisa mendeklarasikan negara Israel? Iya, Karena sekuat dia- apa sih Iya, sebenarnya? jadi David David ini tuh sebenarnya seorang pemimpin Zionis. Jadi mereka tuh punya pemikiran atau ideologi yang mendirikan sebuah negara Israel bagi kaum Yahudi yang di situ. Nah, dengan berdirinya negara Israel ini, dia langsung menduduki tahta pemerintahan tertinggi sebagai seorang perdana menteri bagi Israel itu. Nah, setelah dibentuknya negara Israel, akhirnya PBB pun mau tidak mau membagi wilayah Palestina Palestina, itu ya. menjadi dua ya, sebagian untuk Palestina, sebagian untuk Israel. Dan itu terjadi pada tahun berapa, Nak? Tahun 1947. Betul. Berarti si David ini petingginya, Iya, betul pentingnya. makanya dia punya kuasa ya. Iya. Dia berperan dalam pendirian negara Israel itu. Nah, tahun 1987 ini juga ada
pembentukan kayak organisasi ya Iya, namanya. betul. Nah, Hamas. Hamas. Dipotong. Kan penonton nggak semuanya tahu nih Hamas tuh apa. Bisa dong dijelasin singkatnya aja. Iya. Jadi Hamas itu kalau di Indonesia itu seperti parpol atau partai politik. Iya. Tapi mereka itu basisnya itu di militer. Jadi mereka itu sebagai kekuatan militer terkuat di Di Palestina. Jadi semisal ada serangan dari Palestina, Dari Israel. dari Israel, maka Hamas ini akan menyerang balik Iya. dan mereka itu sebagai pertahanan Palestina ini. Jadi ya sebenarnya cekcok antara Israel dan Palestina itu jadi Hamas ya, Hamas, dan iya, juga Hamas. militer Israel. Nah, Israel ini ternyata makin lama makin kuat karena Betul. backingannya juga kuat ya, Betul. seperti negara Amerika dan juga Inggris. Sekutu-sekutu juga ikut Iya, bantu ya. benar. Nah, jadi mereka ini dibantu berupa uang dan juga senjata. Nah, karena sudah semakin kuat ya, jadi Israel ini membangun sebuah mungkin organisasi atau Ya, apa ya? Ya, kekuatan militer. ya, itu dinamai. namanya IDF, Israel Defense Forces. Dan ternyata IDF ini salah satu terkuat Ya, ya di salah satu pangkalan militer terkuat yang ada di dunia. dunia. Makanya Israel. Jadi sebenarnya mereka ini tuh berperang dalam perebutkan wilayah Iya, ya. benar. Semakin hari itu semakin kecil wilayah Palestina, Palestina karena semakin dikikis tergusur oleh ya. Israel Iya. ini. Nah, makin lama itu semenjak ada kehadiran Hamas, itu warga Palestina makin gencar dalam melakukan semangatnya untuk melawan Israel. Iya, kan. Seperti ada tank lewat itu ya, Iya, Nak? karena kan warga Palestina pasti nggak tinggal diam aja kan kalau diserang sudah terus-terusan. Iya. Nah, jadi tahun 1987 itu warga Palestina sempat apa itu namanya melakukan penyerangan ya di jalur Gaza, yaitu dengan melempari tank-tank Israel dengan batu. Tapi tidak hanya dengan batu, karena Iya. sudah punya Hamas yang merupakan partai politik dan juga sebagai kekuatan militer, mereka juga melancarkan serangan balik seperti mengirim rudal atau bom. Jadi ada ya penyerangan. Karena penyerangan balik saat itu. Dan yang lucunya itu sampai sekarang mereka tidak menemui titik terang Iya. dan terus berkonflik sampai hari ini. Iya, benar. Yang akan kita bahas ini juga jadi cikal bakal dari konflik Aksi mereka yang lama-lama ini ya. itu ya. Iya. Banyak korban juga kan Iya. yang dijatuhkan makin lama. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas tentang sejarah kan, karena kan cukup panjang juga ya, banyak betul. penonton. Mengenai pembahasan utama kita ini tentang pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel. Nah, itu kan pasti memicu banyak pro kontra di tengah masyarakat sendiri kan. Nah, menurut kalian ini kebijakan ini apakah efektif? Kalau menurut kita tentu saja efektif ya. Ya, efektifnya itu ada pro dan kontra. Efektifnya dalam bidang apa? Tentu Sejauh bidang ini dalam bidang ekonomi ya, betul. Karena tahun 2018 itu kan juga sempat terjadi aksi boykot ya di Israel, dan itu ternyata cukup efektif karena Israel sendiri itu sempat mengalami kerugian ya sekitar ratusan triliun. Oh, cukup banyak ya. Iya. Ya, betul. Dan ya itu mungkin akan terjadi lagi pada tahun ini kalau misalnya seluruh masyarakat di seluruh dunia ini kompak ya. kompak dalam memboikot produk Israel. Tapi ya jika dilihat dari kenyataannya saja masih banyak ya. yang mengacuhkan tidak acuh terhadap Aksi aksi boikot boikot ini ini. karena mereka merasa kayak itu kan Iya. urusan mereka bukan urusan kita. Atau juga ada yang tidak peduli kayak aku kan cuma beli satu barang aja, emangnya ngaruh. Ya kalau semua orang berpikir kayak gitu bakal sama aja. Ya, jadi kalau misalnya 1.000 orang yang bilang gitu, 1.000 produknya terjual. Nah, terus selain juga tentang masalah itu, kalau kita melakukan aksi boikot ini secara massal, itu akan berdampak pada sokongan dana terhadap Israel, nggak sih, Nak? Betul. Iya. Jadi kan misalnya seperti perusahaan yang kita boikot ini, produk-produknya tidak bisa menyetorkan dana lagi kepada Israel. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk membeli logistik perang Seperti seperti senjata-senjata ya. dan itu akan menghentikan atau setidaknya mengurangi lah tindakan agresi militer mereka di jalur Gaza Palestina. Semoga aja berhasil ya. Iya. Jadi sebenarnya kita juga bakal bantu Palestina kan. Iya, Walaupun kita secara nggak langsung ya. Kayak Karena ini sebagai bentuk solidaritas kita nggak sih betul. para korban yang di sana. Walaupun kita tidak bisa datang langsung ke Palestina ya, setidaknya kita bisa ikut aksi dalam memboikot ini. Kemudian untuk yang kayak UMKM juga semakin ini kan,
semakin meningkat. Betul. Iya. Selain UMKM juga produk-produk lokal ini semakin berkembang Melebarkan kan sayapnya ya. karena kan semakin jarang ya yang membeli produk-produk luar ini, jadi mereka akan berfokus pada produk-produk Kan, iya, jadi berpindah haluan gitu ya. Dan juga untuk UMKM itu gimana tuh nak? Kalau UMKM sendiri ya bisa lebih berkembang ya, karena kan karena aksi boykot ini kita bisa jadi pindah haluan nih. Jadi yang awalnya sepi karena kalah saing dengan perusahaan-perusahaan besar, jadi kan bisa dibantu ya dengan aksi boykot ini. Jadi persaingannya berkurang kan. Iya. Iya betul ya, kayak contohnya saja seperti restoran-restoran yang Iya, menjual makanan cepat saji ya. cepat saji. Contohnya saja produk pip gitu. Nah, Bisa disebutin ya. ya Iya. bisa disebut mereknya ya. Nah jadi karena dia tuh semakin hari itu semakin kurang, karena orang itu kan juga kayak kalau kita beli ini kita bakal mendukung Iya. Israel nih. Akhirnya mereka pindah haluan kan ke Produk produk lokal, restoran ya, UMKM ini. Jadi kita tuh kayak ngasih kesempatan juga. Iya, Jadi benar. kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka yang awalnya di bawah garis kemiskinan, karena kita banyak membeli jadi diangkatlah taraf hidupnya seperti itu. Nah, tapi selain pro-nya juga ada kontranya Kontranya ya, juga. karena dari yang saya lihat gitu di sosial media banyak banget yang komen seperti kenapa kita harus memboikot ini? Apakah efektif? Apakah dananya benar-benar disumbangkan ke sana Iya. oleh perusahaan ini begitu? Kontranya pasti juga ada kan. Iya. Itu tuh dalam bidang apa nih? Di dalam bidang ekonomi juga kan? Iya, Jadi kayak pastinya ya. kayak mereka kan sahamnya turun ya, otomatis Iya. kan Iya. banyak terjadinya PHK. Itu gimana tuh menurut kalian? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin PHK nih pasti berhubungan sama pengangguran ya nak. Iya. Kemiskinan juga kan? Iya, Iya. karena banyak PHK Itu kan tadi. tadi dari segi UMKM sama sahamnya ya, tapi sedangkan buruhnya ini juga berdampak kan pastinya. Karena kan kayak kalau kita sudah mengurangi pembelian kita terhadap produk yang diboikot, otomatis kan pabriknya tidak akan memproduksi lagi Iya. kan, akan stop gitu loh. Jadi karyawannya kan produksinya. nggak ada melakukan pekerjaan gitu. Dan juga otomatis kan rugi ya itu. Iya, rugi. Karena kerugian itu akhirnya mereka terpaksa mengurangi pekerja dan itu Iya. akan berdampak pada Tingginya tingginya angka pengangguran pengangguran. juga dari akibat dari PHK tadi. Iya. Indonesia sendiri sudah kurang ya lapangan kerjanya, iya, tapi karena makin banyak saking lagi PHK. banyaknya Karena kan populasi selain Indonesia. karena ada banyak sebenarnya sih lapangan kerja juga, cuman dari SDM-nya sendiri kan bukan dari Indonesia mungkin ya, atau dari luar. Kerjakan SDM dari luar. warga-warga yang Karena kan kita kan punya standar juga. standar yang masing-masing. Dampaknya ke situ juga sih. Selain pada buruh juga, itu kan kayak pada sekitar kita seperti warung-warung kecil, itu kan banyak membeli produk modal mereka. Itu kan dari yang produk-produk besar itu tadi yang sudah kita boikot tadi itu, kan pasti kalau misalnya kita nggak beli, itu otomatis mereka nggak bakal balik modal nggak sih? Ya, apalagi kan kalau misalnya itu mata pencarian utamanya ya, tidak ada kerjaan sampingan. Jadi yang misalnya sudah miskin bisa jadi tambah miskin lagi. Kalau yang produk besar tadi kan walaupun sahamnya turun, tapi mereka masih ada cadangan kan pasti. Iya kan. Sedangkan yang warung-warung yang di pinggir jalan sering kita ketemu itu kan mereka ya siapa tahu itu pencaharian utama Iya. mereka. Kalau kita nggak beli kan juga kasihan ya. Nggak ada yang Kan, dia aduh. Karena kan manusia sendiri nggak bisa langsung beradaptasi Iya, dengan perubahan yang secara cepat ini. Benar. Dari pemerintah juga nggak ada solusi kan mengenai fatwa ini. ya, karena betul. kan tidak segampang itu ya sebenarnya. Dan juga sebenarnya tidak ada aksi nyata ya dari Iya. pemerintah atau juga pihak swasta dalam menyikapi PHK ini. Iya. Sekedar Hanya sekedar memberikan fatwa dan Iya, mengharapkan tapi tidak memberi alternatifnya ya. tidak memberi solusi seperti itu. Kalau sudah banyak yang pengangguran dan juga di PHK seperti ini, apakah pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan? Tidak kan? Karena Iya. semudah itu untuk melakukan membuka lapangan pekerjaan yang baru seperti Jadi kita harus berpikir dua kali Iya, ya, ini harus bakal pertimbangan menanggapi sih. kebijakan ini benar-benar berdampak banget ya bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya seperti pedang bermata dua sih ya. Oke. Tapi menurut kalian solusi buat ini kayak gimana sih? Kan kita bisa melalui donasi, kan banyak nih relawan Iya, gitu. betul. Oh iya.
Kemarin saya ada lihat di sosial media juga suatu akun di aplikasi X. Oh iya. Jadi dia itu menyebutkan ngapain sih kita itu harus melakukan tindakan boykot ini? Iya. Kenapa kita nggak menyumbangkan langsung Iya, benar banget. uang atau materi kita Iya. kepada mereka? Itu kan lebih nyata Iya. gitu, sudah pasti Langsung diterima. kena sasarannya ya, langsung ke mereka juga. Betul, apalagi relawan-relawan di Palestina itu juga bilang bahwa ini materi yang kita sumbangkan itu sudah sampai Iya. kepada mereka dan lebih berguna gitu daripada Apalagi kan sekarang banyak website yang menyediakan donasi-donasi sumbangan gitu ya. Nah, banyak relawan Banyak. kita juga kan di sana, entah itu bisa selebgram Iya, banyak kita juga bisa yang bantu ikut andil. dalam makanan mungkin lah, atau materi atau kayak pembangunan rumah sakit mungkin kan dari Indonesia itu sangat membantu sekali kan daripada yang seperti ini ya, walaupun ini ya. signifikan lah ya, tapi kan berdampak juga pasti kan, pokoknya tadi kan intinya pedang bermata dua pedang. Berdampaknya itu ya bisa saja malah merugikan Indonesia sendiri. Iya. Bukannya tepat sasaran ke Israel, malah Indonesia sendiri yang Iya. kena dari bidang ekonominya. Nah, terus kontra terakhir nih nak, yang masalah ketidakcocokan terhadap produk substitusi nak. Apalagi tentang skincare ya, karena kan kita semua pasti punya Sensitif iya, ya. sensitif gitu ya terhadap produk-produk tertentu ya. Misalnya saja, Nah, gimana tuh? Kenapa tuh Mbak? Saya kan menggunakan micellar water yang merek G. Oh iya iya iya. Terkenal Iya. kan, banyak dipakai. Saya tuh kan pakai micellar water merek G yang hampir semuanya pakai kan. Iya, itu udah terkenal tuh banyak yang pakai. Terus kalau misalnya beralih dari itu kurang cocok ya apa sih? Iya. Harus coba lagi produk lain. Dan Dan itu tingkat tuh kesensitifan muka orang tuh beda-beda ya, Ada dan gak yang secepat itu cocok, kita ada yang menemukan produk yang tidak cocok juga. Masa kita harus mengorbankan diri kita sendiri Iya, gitu untuk benar. coba-coba produk substitusi lain. Dan juga fatwa MUI ini ada kurangnya ya, mereka cuma mengharapkan aja, saja. Tidak ada Tidak alternatif. Iya, alternatif. betul. Mereka menyuruh kita membeli produk substitusi, tapi kan belum tentu produk substitusi itu cocok. Iya dengan benar kita. ya. Karena kan kita sudah terlanjur bergantung juga kan Iya, dengan betul. produk itu, nggak lepas gitu. Iya, jadi susah ya sebenarnya. Contohnya kan banyak ibu-ibu juga kan yang pakai Iya. deterjen. Seperti deterjen ya, contohnya saja mama saya itu ya, dia tuh tangannya sensitif saat menggunakan produk yang bukan yang biasa dia pakai. Iya. Jadi kita tuh ya tangannya sampai merah-merah dan perih gitu. Jadi apakah kami harus mempertahankan menggunakan produk substitusi tersebut begitu? Nah, jadi ya seperti itu. Mungkin pikirannya bakal ya makin lambat laun bisa beradaptasi. Oke, sudah. Apa ada yang disampaikan lagi? Cukup sih, itu Oh, oke. Oke, sebelum kami tutup pembahasan kali ini, kan setelah kita mendengar penjelasan dari narasumber yang cukup panjang tadi, berarti kan intinya awalnya Israel ini menyerang Palestina tak luput pula dari sejarah panjang perjalanan mereka, sejarah yang udah lama itu guys. Nah, kemudian sampailah akibat penyerangan yang berlangsung sampai sekarang ini menimbulkan kebijakan yang ada di Indonesia itu guys, yang seperti yang kita ketahui bersama, yang fatwa MUI melarang kita membeli produk-produk yang mendukung Israel itu. Tapi kebijakan ini ternyata ada pro kontra di tengah masyarakat. Jadinya kan, tapi kebanyakan sepertinya ini ya berdampak negatif ya buat masyarakat kita sendiri. Oke, sedangkan kalau misalnya dampak positifnya sih ada ya, cukup signifikan juga. Tapi kan kita harus mementingkan kepentingan orang banyak juga, masyarakat kita juga gitu. Dan intinya juga sebenarnya kita nggak ngomong soal agama pun kita kesampingkan juga. Ini tentang kemanusiaan itu sendiri kan guys ya. Nggak ada yang membenarkan bahwa genosida itu dibenarkan atau dilegalkan. Kita tetap dukung secara kemanusiaan, hak asasi, kemudian kita solidaritas aja ya intinya. Oke. Cukup panjang juga pembahasan kita hari ini. Cukup sekian, seperti yang kami katakan di awal tadi, kami mendapat informasi dari beberapa sumber di internet, dan jika kami ada kurang kata atau kesalahan dalam menyampaikan informasi serta jika ada menyinggung suatu pihak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup perbincangan kami dari hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga penjelasan kami bermanfaat dan dapat menambah informasi bagi sebagian penonton yang mungkin belum
belum tahu sama sekali mengenai hal ini ya. Jadi mungkin bisa lebih peka, aktif gitu kan. lagi ya. Lebih mengikuti informasi ini karena kan ini juga berpengaruh kan nantinya ke kita, Betul, anak pasti. cucu kita juga. Jadi kalian yang mungkin sekarang acuh tak acuh jadi lebih peduli lah. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.